Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda, mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Muhammad Al-Fatih, putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hatun binti Abdullah. Itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad sebagai berikut: kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Ada 5 fakta yang ingin saya sampaikan terkait dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama adalah biografi. Beliau lahir dengan nama Muhammad II dalam bahasa Turki, Mehmet, di ibu kota Utsmaniyah pada tanggal 29 Maret 1432. Dikutip dari buku The Creed of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Yang kedua, terkait dengan kepemimpinan. Karakter kepemimpinan. Sejak kecil, Al-Fatih mendapat pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Murad II menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang faham sekali dengan Al-Quran. Tak heran sejak kecil Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Fakta yang ketiga terkait dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu berhasil menaklukkan kota Konstantinopel sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tentu saja setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel
dan sejak itu dia menjadi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. Fakta yang keempat terkait dengan beliau. Selama berkuasa yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Fakta yang kelima yang ingin saya sampaikan, para pemirsa yang budiman. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit, namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 49 tahun. Di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah terkait dengan 5 fakta Sultan Muhammad Al-Fatih.